Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Elvani Sitorus, NIM 181201073. Saya mahasiswa Manajemen Hutan 7, Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Dalam rangka memenuhi tugas manajemen KPH, saya akan membahas sedikit mengenai analisis tujuan pembangunan KPH di Papua, yang akan saya bahas pada slide selanjutnya. Baik, sebelumnya saya akan membahas latar belakang pembangunan KPH di Papua. Laju degradasi hutan di Papua disebabkan oleh pembalakan ilegal, legal, dan konversi hutan. Pembalakan legal merupakan ancaman terbesar lajunya degradasi. Persoalan yang dihadapi masyarakat Papua selama ini merupakan efek dari hadirnya perusahaan yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kelestarian hasil. Untuk memastikan agar pengelolaan hutan di Papua tidak mengulang sejarah kehancuran hutan yang sama di tempat yang lain, maka pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan menjadi program prioritas pembangunan kehutanan di Papua. KPH sebagai unit pengelola hutan akan selalu dihadapkan pada persoalan manajemen pengelolaan dari waktu ke waktu. Landasan pembangunan KPH. Pembangunan KPH di Indonesia dimandatkan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. 3 komponen kegiatan KPH yaitu 1. Pembentukan unit wilayah pada seluruh kawasan hutan, 2. Pembentukan institusi pengelola pada setiap unit KPH, 3. Penyusunan rencana pengelolaan hutan di tingkat KPH sebagai penjabaran operasional pencapaian target rencana. Yang menjadi faktor prioritas pembangunan KPH di Papua terdiri dari 3. Yang pertama itu kebijakan, kemudian sumber daya manusia, dan pendanaan. Salah satu persoalan yang mendasar dari upaya pembentukan KPH model di Papua terkait kebijakan ialah kurangnya SK sebagai dasar hukum atau peraturan daerah, gubernur, atau bupati yang dapat digunakan untuk membentuk suatu unit manajemen yang selanjutnya digunakan untuk menjalankan kebijakan dalam konteks perencanaan dan strategi yang telah disusun dalam dokumen rancang bangun KPH model. Berdasarkan tugas dan fungsinya, organisasi KPH menyelenggarakan fungsi manajemen dalam bentuk pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi, perlindungan, dan konservasi. KPH tidak terlepas dari suatu manajemen yang dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional. Permasalahan lainnya dalam membentuk organisasi KPHP model sebagai bagian dari kelembagaan adalah kebutuhan sumber daya manusia yang profesional. Tujuan dan indikator keberhasilan pembangunan KPH di Papua. Yang pertama itu tujuan. Kriteria tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan di Papua yaitu mempertahankan fungsi hutan dan daya dukungnya, pengembangan ekonomi, keadilan alokasi manfaat bagi masyarakat adat Papua. Kemudian ialah indikator. Indikatornya secara umum yaitu terjaganya kelestarian sumber daya alam, terakomodirnya hak kepemilikan lahan, kesejahteraan masyarakat, distribusi manfaat pengelolaan, terjadinya perubahan sosial, dan adanya penyerapan tenaga kerja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 pada pasal 39, setiap unit pengelolaan hutan dibentuk organisasi KPH yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional dan pemerintah daerah provinsi. Pembentukan organisasi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada hutan konservasi ditetapkan oleh Menteri. Pembentukan organisasi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan oleh Gubernur. Pembentukan organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelola hutan meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, dan pengendalian serta pengawasan. Kesimpulan yang didapat dari hasil analisis ini yang pertama ialah faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembentukan KPH antara lain kebijakan, SDM, dan pendanaan. Kriteria tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan di Papua yaitu mempertahankan fungsi hutan dan daya dukungnya, pengembangan ekonomi, dan keadilan alokasi manfaat bagi masyarakat adat. Dan indikator keberhasilan pengelolaan hutan secara umum dikelompokkan dalam ukuran kelestarian yang didekati dari 3 aspek yaitu kelestarian lingkungan, kelestarian sosial, dan ekonomi.
Berikut adalah literatur jurnal yang saya analisis. Demikianlah hasil analisis saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga dapat menjadi bahan referensi bagi kita semua. Terima kasih.